Sekarang kami akan membacakan warta Jumat untuk kita pada malam ini, tanggal 9 Mei 2021. Majelis Jumat GKI Batang Pembelum mengucapkan selamat beribadah bagi semua anggota Jumat GKI Batang Pembelum yang sekarang beribadah di rumah masing-masing secara live streaming maupun secara rekaman. Bagi warga Jemaat yang belum mendaftarkan dan mempunyai kerinduan untuk menjadi anggota Jemaat GKI Batang Pembelum agar dapat dilayani seterusnya, dimohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri di kantor Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum setiap hari kerja Selasa sampai Sabtu pukul 9.00 sampai pukul 12 WIB. Dan apabila ada pelayanan yang dibutuhkan oleh warga Jemaat, bisa menghubungi langsung staf BPA atau Korstel Gereja melalui nomor telepon atau nomor BPA. Kebaktian Minggu 9 Mei 2021 pukul 8 WIB sesuai dengan perintah Jemaat. Tidak ada perubahan. Liturgi virtual bahasa Indonesia, pimpinan kebaktian Pendeta Walter Sopa MD. Kebaktian Kamis 13 Mei 2021 pukul 8 WIB sesuai dengan perintah Jemaat. Tidak ada perubahan. Liturgi kenaikan Tuhan Yesus, pimpinan kebaktian Pendeta Kayani Gali. Kebaktian SPD Selasa 11 Mei 2021, tempat keluarga Ijoin Pagi, alamat Jalan Terawang nomor 20, petugas Pendeta Walter Sopa MD, Penatua Matias S. Darmawan, pukul 17 WIB. Kebaktian Sniper Jumat 14 Mei 2021, tempat room virtual, petugas Pendeta Walter Sopa MD, Penatua Harum SPD, pukul 18.30 WIB. Kunjungan pelayanan Jumat rumah akan dilaksanakan di tempat Rabu 12 Mei 2021, tempat keluarga Wawan Gunawan, alamat Jalan Giubus Induk, pukul 17.00 WIB. Sabtu 15 Mei 2021, tempat keluarga Ganesha SPD, alamat Jalan Giubus 24, pukul 17.00 WIB. Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi warga Jemaat dalam minggu ini dari tanggal 9 sampai tanggal 15 Mei 2021. Tuhan memberkati kehidupan dan rumah tangga saudara. Amin. Bagi warga Jemaat yang ingin dilayani sehubungan dengan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahannya, agar dapat menghubungi petugas yang tertera dalam berita Jumat ini. Akan dilaksanakan baptisan kudus anak pada hari Minggu, tanggal 16 Mei 2021, atas nama Destian Panala Sangalang, anak dari Bapak Gunawan Jaya Putra dan Ibu Ana di rumah keluarga Gunawan Jaya Putra. Berita orang sakit. Alkonso dirawat di rumah, Esna Imung dirawat di rumah, Denesius dirawat di rumah, Samsun S. Nyarang dirawat di rumah sakit Siloam, penyakit penyempitan saraf pinggang. Keputusan hasil sidang 2 Minggu
tanggal 28 Februari 2021 adalah memberikan amplop persembahan syukur bulanan dan membagikan kartu yuran Jumat Rp30.000 per bulan untuk setiap kepala keluarga. Untuk pelaksanaan program pengadaan ginset Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum mulai Minggu tanggal 7 Maret 2021 telah menyediakan kotak persembahan maju ke depan setiap minggu dalam ibadah minggu. Membagikan kartu dana komitmen Jumat untuk pembangunan gereja Batang Pembelum Jalan Telawang sebesar Rp1 juta per KK. Melaksanakan kegiatan kunjungan Jumat rumah. Bagi warga Jemaat yang belum masuk WA Group GKI Batang Pembelum, agar dapat menghubungi admin grup GKI Batang Pembelum agar dimasukkan ke grup. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Diinformasikan untuk seluruh Jemaat GKI Batang Pembelum untuk persembahan syukur keluarga dalam rangka ibadah minggu di rumah masing-masing bisa dikumpulkan setiap hari Minggu di Gereja Batang Pembelum mulai pukul 10 sampai pukul 12 WIB atau melalui rekening Gereja Batang Pembelum. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Diinformasikan untuk seluruh Jemaat GKI Batang Pembelum, kebaktian keluarga tahun 2021 tidak dijadwalkan oleh BPH Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum. Namun apabila ada permintaan dari keluarga untuk melaksanakan kebaktian keluarga di tempatnya, BPH Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum akan melaksanakan sesuai dengan permintaan keluarga tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Diinformasikan bahwa calon penatua dan diakon yang sudah mendaftarkan diri dan menyerahkan formulir ke BPH Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum untuk ditetapkan sebagai penatua dan diakon adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kristina. 2, Lili Resin SPD. 3, Gunawan Jaya Putra. 4, Ina Elpina. 5, Elta Perunika. 6, Lara Rugensa. 7, Deliana Medil Ranggan. 8, Lilis W. Ugang. BPH Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum masih memberikan kesempatan kepada anggota Jemaat Batang Pembelum untuk mendaftarkan diri sebagai penatua dan diakon sebelum akan dilaksanakan pembekalan penatua dan diakon. Untuk pembekalan penatua dan diakon akan dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2021. Pentabisan penatua diakon akan dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2021. Diinformasikan kepada seluruh warga Jemaat Batang Pembelum bahwa dalam rangka perayaan Hari Perempuan GKI tahun 2021, KPP Resort Palangkaraya akan mengadakan lomba kebersihan dan kerapian gedung gereja. Berkenaan dengan hal tersebut, pengurus SPIPER Batang Pembelum memohon bantuan dari warga Jemaat agar dapat menyumbangkan 1 pot bunga hidup atau plastik serta rupa-rupa dekorasi gereja berupa lukisan dan lain-lain untuk keindahan gedung gereja Batang Pembelum. Bagi yang bersedia menyumbang dapat menghubungi Ketua SPIPER Batang Pembelum, Penetua Harum SPD. Atas bantuan dan partisipasinya diucapkan terima kasih. BPH Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum mengucapkan selamat beribadah dan bergabung menjadi Jemaat GKI Batang Pembelum untuk keluarga Lilis W. Ugang sebagai kepala keluarga
AAGD Aryawan, anak, alamat Jalan Bima. Diharapkan partisipasi dari anggota jemaat GKI Batang Pembelum untuk mendukung pengadaan alat multimedia adalah sebagai berikut. Genset spesialisasi multipro, 2 PC Flash Core i7 RAM 8GB, 3 Handcam Flash Tripod spesial Sony HDR Azure, 4 Pulwood spesial Liverpool LI. Atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Diinformasikan untuk seluruh jemaat GKI Batang Pembelum, untuk persembahan syukur sekolah hari Minggu atau SHM di rumah-rumah bisa dikumpulkan setiap hari Minggu di Gereja Batang Pembelum mulai pukul 10 sampai 12 WIB. Untuk berita keuangan tidak kami bacakan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan nama dan jumlah nominal, Bapak Ibu dapat menghubungi Bendahara Majelis Jemaat maupun Bendahara Panitia Pembangunan. Demikian berita jemaat pada pagi hari ini yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari, warga jemaat GKI Batang Pembelum dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam situasi pandemi COVID-19. Karena itu pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi ibadah yang dimodifikasi secara kreatif ekspresif sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Pada hari ini Minggu tanggal 9 Mei 2021 kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Walter Supa MDiv. Dan untuk memulai ibadah kita siapkan diri dengan mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 23 bait yang pertama, Mari Memuji. Jemaat diundang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita sambut
Potom dan salam tadi dengan menyanyi dari Kidung Pujian, Kasih Yesus Indah. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mempegang hatiku, dalam kasih-Mu merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mempegang hatiku, dalam kasih-Mu merasa teduh. Kita naikkan doa pengampunan dosa dan ucapan syukur kita. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa pengampunan dan doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami hadir saat ini dengan segala kelemahan dan kekurangan kami. Sebenarnya kami ini tidak layak di hadapan-Mu yang kudus oleh segala dosa dan pelanggaran kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah kami perbuat, agar kami layak menerima berkat dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah napas hidup dan kesehatan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami menyadari bahwa Tuhan mengasihi kami setiap saat. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Mazmur 98 ayat yang pertama hingga yang ke-9 dengan perikop saat penyelamatan sudah dekat. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan napiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Di hadapan Tuhan Ia datang untuk menghakimi bumi,
Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Kita sambut pembacaan Alkitab tadi dengan mengangkat pujian dari Kidung Pujian dipilih untuk melayani. Yesus bersabda, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu. Kita dipilih bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani sesama, melayani gereja dan bangsa, melayani yang lemah dan kecil, melayani yang miskin tersinggung. Lakukan dengan semangat kasih, melayani dengan tulus ikhlas, melayani dengan senyum cinta, melayani dengan sukacita demi kemuliaan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Walter Suppa MDiv, kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu dari SPPR untuk menyampaikan puji-pujiannya. Kami persilakan.
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami umat-Mu sungguh-sungguh datang untuk berdoa, datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan datang untuk minta Tuhan menasihati kami, membimbing kami, mengajar kami, karena kami merasa ajaran Tuhan, perintah Tuhan itu sangat baik, sangat berguna, sangat menolong kami, sehingga kami bisa berpikir positif dan berbuat yang terbaik. Bahkan kami yakin ajaran Tuhan itu tidak hanya menyelamatkan kami di dunia ini saja, tetapi bisa menyelamat dan menjadi syarat agar kami bisa masuk surga. Oleh sebab itu berfirmanlah kepada kami semua umat-Mu yang beribadah, seberapa yang bisa datang ke gereja dan yang beribadah melalui siaran langsung memakai HP, laptop atau televisinya. Kami mohon Tuhan sungguh-sungguh menaruh firman-Mu dalam hati kami, dan kami sungguh-sungguh membuka telinga kami dan hati kami, sehingga bisa disimpan firman Tuhan dalam diri kami. Kami mohon Tuhan bekerja dalam diri kami semua, lebih-lebih hamba-Mu. Di dalam kuat kuasa Roh Kudus kami mohon pertolongan. Amin. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai yang ke-17 sesuai almanak gereja kita. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu tinggal dalam seperti aku menuruti perintah Bapa, dan tinggallah di dalam kasih. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian firman Tuhan. Iya, judul pemberitaan firman Tuhan kita ialah perintah Yesus untuk saling mengasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, umumnya apabila perintah itu datang dari orang yang disebut guru atau atasan atau pimpinan kita, maka anak buah atau murid atau pengikutnya
mau tidak mau melaksanakannya. Nah, kita ini sebagai pengagum Yesus, pengikut Yesus, penyembah Yesus, memberi perintah. Perintah manusia saja, perintah ibu bapak kita, guru kita turutin. Walaupun mungkin ada yang terpaksa gitu ya. Kita turutin. Nah, kita atasan di atas segala atasan yang kita sangat banggain, yang kita sangat kagumi, dan kita yakini dialah penolong, sumber hidup, sumber berkat. Sekarang dia memberi perintah. Dan mestinya perintah ini diwajib ya, wajib. Bukan harapan bisa dituruti, tapi wajib dipatuhi. Karena kita bisa mematuhi pimpinan manusia, ayah ibu kita, guru kita, dosen kita bisa kita patuhi. Apalagi ini orang yang luar biasa memberi perintah, yaitu agar kita saling mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kenapa Yesus memilih salah satu perintah? Bahkan saya lihat di Alkitab jarang Yesus memberi perintah ya, jarang. Hanya perintah naik perahu ada. Ini bagian perintah yang paling agung ya. Dalam Matius pasal 28 ayat 19 juga perintah amanat agung istilahnya. Agar kita pergi memberitakan Injil dan ajarlah mereka apa yang kuperintahkan. Nah, ini apa perintahnya? Jadi itu yang kita lihat, apa perintahnya. Nah, kita bersyukur kepada Yesus yang telah memberi perintah agar murid-muridnya dan orang percaya hidup di dalam kasih. Saya tadi lihat apa sebab alasan Yesus memilih ya? Maukah Yesus memilih kasih sebagai bagian dari perintah? Karena kasih adalah kesimpulan. Kasih adalah kesimpulan dari hukum, kesimpulan Alkitab, kesimpulan di dalam ajaran Allah. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 itu ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu dan akal budimu. Dan sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu. Jadi kesimpulan ajaran Kristus, atau tadi di dalam nyanyian liturgi kita, menghias hatiku dan jiwaku. Mestinya ajaran Kristus juga menghiasi hati dan jiwa kita orang Kristen, yaitu kasih. Dan itu juga yang menjadi karakter Yesus dan menjadi karakter orang Kristen, yaitu kasih. Dan kita bersyukur tidak sia-sia para murid dan pengikutnya sampai sekarang dapat menjadi contoh dan teladan dalam mempraktekkan ajaran kasih, walaupun catatannya tidak semua. Tapi label tentang kekristenan itu ajarannya kasih diakui dan terbukti. Ada banyak kasus terhadap orang Kristen, terhadap agama Kristen. Agama Kristen dinista, bahkan sampai dilarang ibadah. Lebih lagi gereja dibom dan korban nyawa lagi jemaahnya. Tetapi orang Kristen tidak membalas dengan demo, dengan ya kejahatan dengan kejahatan, baik fisik atau verbal.
kecuali baru-baru ini ada satu orang, Joseph Paul Chang gitu ya, yang berani. Tapi kita lihat apa sih alasannya. Tapi bagaimanapun saya juga tidak membenarkan sikapnya juga ya. Itu tidak mewakili, dan dia juga katakan tidak mewakili PGI, tapi ini urusan kepribadiannya saja. Kecuali Paul Chang yang berani ya. Dan kita akui pihak lain yang berpikir rasional membetulkan bahwa orang Kristen memiliki kualitas dalam mempraktekkan kasih lebih tinggi dari orang lain. Ini orang lain yang mengatakan ya. Saya pernah lihat Dennis Regar, Ade Armando mengakui. Nah, ini bukan kata-kata saya ya, karangan atau mengira. Ini pengakuan orang lain, bukan dari kita juga. Bahwa label kekristenan yang hidupnya mempraktekkan ajaran kasih itu lebih terwujud gitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita lanjut. Berdasarkan Yohanes 19, kita diajarkan untuk mematuhi, untuk mengasihi. Caranya ialah cara kita agar bisa mengasihi, tinggallah di dalam kasih Yesus, turuti perintahnya. Tadi tambahan ayatnya bisa amanat agung Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarilah mereka dan baptislah mereka, dan ajarilah mereka melakukan perintahku, gitu ya. Salah satu ya, saya nggak hafal semua kata-katanya, tapi itu perintahnya ialah kasih itu ya. Sebagaimana tadi kita baca dalam Alkitab kita, perintah. Yesus katakan, perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Itu perintah. Jadi masa apalagi komandan kita yang bicara ini ya. Kita ini prajurit. Jangan sampai kita membeo beralasan kalau sudah Tuhan perintah. Pecat kalau kita sampai nggak melaksanakan perintahnya, itu dipecat ya. Ada sanksi. Nah, ini ingat, kita ini ada perintah agung, yaitu mengasihi. Lanjut kita lihat apa jaminannya apabila kita mengasihi sesama. Kalau kita bisa mengasihi sesama, memiliki sukacita di dalam Tuhan, sukacita, bangga, senang, gembira, puas rasanya ya, kalau bisa mengasihi di dalam Tuhan, bukan hanya mengasihi akal-akalan. Kalau di luar Tuhan itu ada akal, ada udang di balik batu ya, ada maksud, ada minta balasan. Kalau dalam Tuhan tulus, rela, puas. Coba kalau kita tidak mengasihi musuh, dendam terus terjadinya ya. Kita balas kejahatan dengan kejahatan. Dalam kitab yang lain dikatakan, orang yang membalas kejahatan dengan kasih, dengan kebaikan, jangan ngira itu nggak sakit. Sama seperti menaruh bara api. Berarti sama saja kejam? Enggak kejam. Dia yang merasa, kita kan bangga, kita puas. Tapi kalau kita balas dengan cubit, dibalas dengan cubit atau lagi lebih keras dari cubit, itu akan balas lagi dia ya. Enggak memiliki sukacita, kita akan takut lagi, khawatir lagi. Tapi kalau kita balas dengan kebaikan, orang yang jahat akan bisa reda emosinya, bosan mengganggu kita lagi. Kok orangnya masih tertawa, kok diganggu-ganggu aja,
Tapi orang yang jahil itu kalau kita balas senang dia, bangga dia berhasil. Kalau dia kita terganggu atau emosi kalau diganggu. Jaminan yang kedua, menjadi sahabat Yesus bukan lagi hamba. Bayangkan, kalau kita mengasihi ajaran menuruti perintah Yesus, bagaimana liturgi kita, orang Kristen sudah menghias hati dan jiwanya dengan kasih, maka kita dianggap sahabat. Bahkan ada ayat-ayat yang lain dikatakan anak, bukan lagi anak Allah lagi ya, bukan anak manusia biasa saja. Bayangkan, jaminan bagi kita yang melakukan kasih. Yang ketiga tadi dikatakan dalam Alkitab, kita dipilih langsung oleh Yesus. Kita dipilih, diambil. Jadi kita ini bukan karena usaha kita mau percaya, bukan hanya usaha kita, karena kita ini dipilih, diambil, dibawa, diajak. Tidak karena kita yang datang. Kalau kita yang datang mau percaya Yesus ini susah, enggak, susah sekali ya. Ada hal yang rumit-rumit nggak pernah paham. Tapi karena Tuhan yang pilih, nggak berdayalah kita ya. Yang keempat, jaminannya menghasil buah yang tetap. Bukan sekali-kali buahnya berbuah ya. Karena ada pohon atau tanaman tidak hanya sekali-sekali berbuah. Bapak Ibu tahu saja ya, terus-terusan berbuah. Jadi orang Kristen juga begitu ya. Jangan sekali-kali ke gereja, enggak kelihatan buahnya ya. Sekali-kali datang ke tempat orang, masih syukur kalau sekali-kali. Kalau sama sekali enggak berbuah, kemarin minggu yang lalu, hati-hati dipotong ranting yang enggak berbuah. Kalau hanya dipotong, syukur. Ini dibakar lagi. Nah, itu konsekuensi apabila kita tidak berbuah kasih. Nggak ada gunanya. Tadi di nyanyian itu, katanya ibu-ibu, yang nyanyi tadi dari nas apa itu? Itu di Alkitab itu, yang dinyanyi tadi. Tahu enggak? Enggak tahu ya. 1 Korintus 13 ayat 1 dan seterusnya. Sekalipun aku berbahasa, aku berkata-kata dan berbahasa semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jikalau aku tidak mempunyai kasih, sia-sia bagaikan gong yang berkumandang dan canang yang germijing. Omong kosong itu ya. Hebat ayat mungkin hafalnya, khotbahnya, tapi enggak pernah kasih, enggak pernah peduli. Kita bangga kita ya di usaha Facebookin, ini hadiah hot GKI yang terbaik, ada gerobak untuk pemulung. Kita enggak bikin kue kemarin ya, kita kue ulang tahun kondisi Covid, kue ulang tahunnya untuk warga kita yang sangat membutuhkan ulang tahun hot GKI ya. Itu kepedulian kita ya, harus menghasilkan buah yang tetap. Tidak berguna walaupun bagi harta, tidak ada faedahnya, dan walaupun punya karunia tapi tidak berguna kalau tidak ada kasih. Itu 1 Korintus 13. Diingat ibu-ibu ya, yang nyanyi tadi jangan hanya nyanyi, ada dasarnya apa ya. Dasar nyanyian itu Alkitabiah ya. Dan yang kelima, jaminannya dapat meminta kepada Bapa apa yang kamu mau dalam Yesus. Nah, ini ciri doa kita. Maaf ya, jangan ganti bla 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 bla. Haleluya. Ya, ciri, dan Yesus katakan tadi, kalau kamu minta dalam namaku. Nah, ada dalam nama haleluya ya, bukan salah kata haleluya, enggak. Ada nasnya ya.
Dan ciri GKI gitu ya, selalu dalam nama Yesus atau dalam nama Roh Kudus. Tapi yang Alkitabiah ini dalam nama Yesus ya, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus ya. Lanjut kita lihat bagaimana cara mempraktekkan kasih. Ya, saling mengampuni itu ciri kasih kita ya. 70 kali 70 itu ayatnya. Tidak hanya cukup 3 kali, lagu dangdut dikatakan jangan sampai 3 kali. Kita orang Kristen banyak, lama, sering, nggak apa-apa sering mengampuni ya. Kalau kita hanya mengampuni 3 kali, saya pikir tidak ada kita ini rukun dalam rumah tangga. Tidak ada satu istrinya. Kalau hanya 3 kali. Tapi karena kita bisa mengampuni sesering mungkin, setulusnya, ya langgenglah kita, bahagialah kita, rukunlah kita, sukacitalah kita. Tapi kalau kita setiap ada kesalahan langsung dijatuhi hukuman berat ya, kita tidak damai, gelisah, banyak musuh, banyak penyesalan. Yang kedua, saya hidup dalam roh ya, hidup di dalam roh, Galatia. Tapi yang paling bagus yang 1 Korintus 13 tadi ya. Ada berapa itu? Ada 14 buah kasih. Saya terlalu hafal Galatia 5 ayat buah roh ya, hampir sama saja ya. Tapi kalau buah roh itu ada 9. Tapi kalau buah kasih ada 14. Boleh baca mulai ayat yang keempat. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Ada 14 cara mempraktek kasih itu ya. Sabar, murah hati, tidak cemburu, dan seterusnya. Baca saja. Kalau saya baca tidak lengket nanti ya. Tidak banyak yang diingat. Tapi kalau baca sendiri akan banyak diingat. Itu cara mempraktekkan kasih. Dampak positif hidup di dalam kasih. Kita lihat apa dampaknya. Tadi juga memiliki sukacita di dalam Tuhan. Senang rasanya, puas bisa nolong orang itu ya. Apalagi menolong musuh, menolong orang jahat, menolong orang tulas dan kita. Dan kita senang, tapi bagi yang nerima hebat dari dipukul atau ditinju ya, dia merasa bagaikan kena bara api. Saya juga pernah merasakan ya, kok dia nolong kita, bantu saya. Padahal dulu dia pernah saya sakiti. Malunya luar biasa itu ya. Malu rasanya. Kalau ada orang pernah kita tidak baik, kok malah nolong ya. Malu dia. Tapi kalau dibalas dengan kejahatan, dia penasaran terus. Dia cari strategi lagi dan kekuatan yang lebih jahat untuk menyerang kita ya. Memiliki sukacita yang kedua, mengalahkan kejahatan. Itu yang saya katakan tadi, bagaikan menaruh bara api ya, boleh baca dalam rumah itu ya. Yang ketiga, memungkinkan banyak orang lain mau mengikuti perintah Yesus dan menjadi pengikut Yesus. Kalau kita ajarannya kasih, ajarannya berbudi pekerti, beretika, membangun suasana komunikasi yang baik, menghargai orang lain, banyak orang lain. Saya rasa kekristenan tidak akan bertambah secara spontan. Kekristenan kalau dalam pelayanan saya merasa bukan karena kita mengiming-iming hadiah, menawarkan janji-janji agar masuk Kristen, malah kita tawarkan tanggung jawabnya. Kasih tahu ini kalau jadi orang Kristen ada persembahan, ada kolekte. Bukan kita malah kasih hadiah. Banyak orang jadi Kristen
Di Ki Hambatang 34 kakak 2 hari saya baptisin. Bukan karena iming-iming hadiah janji, tapi karena Tuhan. Karena melihat orang Kristen. Orang Kristen itu baik, kaya, baik materi, bahkan hati katanya. Dan itu diakui oleh, saya cerita sedikit ya. Kenapa orang Ki Hambatang itu mau, semua kadesnya mau ngajak warganya? Karena ada orang pikulan. Orang pikulan tahu enggak? Pikulan kain. Kalau di dulu enggak ada pasar di pedalaman itu ya. Pikulan kain. Waktu saya di sana dan kebetulan saya kenal teman baik juga dengan mereka. Oh, lebih baik kalian ikut Kristen, Pak. Orang Kristen itu baik-baik, kaya-kaya. Tambah didukung ya orang lain itu, agama lain, orang dari seberang. Jadi semakin yakin mereka bahwa orang Kristen itu baik gitu ya. Jadi mereka tertarik, banyak orang mau ikut Yesus kalau yang baik. Tapi sebaliknya, kalau melihat orang Kristen tertawa aja enggak, bersapa enggak, apalagi memberi sesuatu untuk orang lain enggak. Ya jelaslah orang menilai kita negatif, miring, jelek, nggak bagus. Ngapain ikut yang begitu ya? Nggak ada yang mau yang nggak baik, tapi yang baik berebutan orang nyarinya, ngambilnya, membelinya, pasti. Nah, dampak negatifnya lagi ya, saya nggak ada lihat. Terinspirasi dengan lagu tadi ya. Dampak negatif apabila kita tidak memperlihatkan ciri atau menghias diri dengan kasih dan di hati kita dan jiwa kita. Tadi dikatakan, sekalipun saya bisa berbahasa, berkata-kata dan berbahasa semua bahasa Inggris, Prancis, Itali, Korea, tapi saya nggak punya kasih, sama dengan gong yang berkumandang gong, nyaring tapi nggak, kosong aja dia sedikit aja berdanya, dan canang yang gemercing, dan punya karunia tidak ada gunanya, membagi harta tidak ada gunanya kalau tidak dengan kasih. Itu dampak negatifnya, dan tidak akan berbuah dan risikonya akan dibakar. Selamat menuruti perintah komandan iman kita, atasan iman kita, yaitu Yesus. Belajarlah kita, berupayalah kita, karena ini identitas kita, label kita, cap kita. Dalam diri kita orang Kristen itu adalah kasih, mau tidak maulah, dan harus dan wajib. Sekali lagi, selamat menuruti perintah Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon agar firman-Mu betul-betul diingat, disimpan baik-baik dalam hati kami dan ingatan kami, atau sungguh-sungguh menghiasi hati dan jiwa kami firman Tuhan tadi. Karena kami tidak meragukan ajarannya, dan itu yang dibutuhkan oleh orang lain, atau semua manusia membutuhkan perhatian dengan kasih. Oleh sebab itu kami berupaya berlomba untuk melakukan kasih. Orang lain mengharap kasih dari kami, kami pun mengharap kasih dari orang lain. Ajarlah kami membagi kasih Kristus dalam hidup kami. Bapa, kami serahkan hidup kami minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan selalu memperhatikan keadaan kami, baik ketika kami di rumah ataupun ketika kami
dalam perjalanan, dan apalagi ketika kami sedang bekerja dan bertugas dimanapun tempat kami bertugas. Kami mohon Tuhan yang memimpin kami, menjaga dan melindungi serta memberkati kami. Kami mohon juga memberkati usaha dan pekerjaan kami supaya selalu ada hasilnya dan bisa kami nikmati, baik untuk kebutuhan hari-hari maupun kebutuhan untuk fasilitas kehidupan, lebih-lebih untuk kebutuhan anak didik kami, anak kami dalam berjuang mencari ilmu pengetahuan. Bukalah sumber berkat ya Tuhan, supaya anak kami tidak ada alasan untuk tidak bisa bersekolah karena biaya. Kami selalu ada sumber atau jalan untuk bisa bersekolah. Dan kami mohon Tuhan berikan kecerdasan dan kepintaran untuk anak-anak kami, pintar di rumah, pintar di luar rumah, dan mereka punya jiwa kerja, jiwa usaha, jiwa berjuang dalam diri mereka, dan jiwa ingin tahu yang terbaik. Bapa kami yang di surga, kami juga mohon Tuhan menjauhkan kami dari sakit penyakit, bahaya celaka, baik penyakit yang ada bahkan yang mau menyerang kami, khususnya COVID-19. Bapak, kami mohon secara khusus warga jemaat kami yang ada informasi sakit maupun yang tidak ada informasi yang tidak terdaftar di berita jemaat, Alkonso, Esna Imung, Dionysius, dan Bapak Samsun S. Nyarang. Kami mohon Tuhan menjamah tubuh mereka, merawat mereka, supaya mereka ditambahkan daya tahan tubuh, ditambahkan kesehatan, dan dipulihkan dari sakit penyakit mereka. Kami mohon Tuhan datang kepada janda, duda, yatim piatu, anak terlantar, fakir miskin, orang yang dipenjarakan. Sabarkan dalam perasaan mereka, jiwa mereka, dan berikan mereka semangat dan pengharapan bahwa ada pertolongan dari Tuhan, sehingga mereka tidak larut dalam merasa bersalah, merasa sedih, tetapi mereka bisa mengucap syukur dengan keadaan mereka di balik peristiwa itu. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon Tuhan memimpin kami, para pekerja gerejamu, pendeta, penetua, diakon, sampai kepada kuster gereja, guru-guru sekolah minggu, dan siapa saja yang mau membagikan waktu secara khusus untuk kegiatan persekutuan atau bersaksi. Tuhan berkati mereka, pakai mereka, lengkapi mereka dengan kuasa dan karunia. Khususnya kami mohon berkati GKE, dan khususnya juga Bapak Pendeta Wardinan Eslimin atau Ketua Umum, agar Tuhan semakin pulihkan dia, dan sekarang sudah bisa pulih dan bisa berkantor di Majelis Sinode. Kami mohon Tuhan terus pertahankan daya tahan tubuh dan salurkan kekuatan baru dalam tubuhnya, sehingga dia bisa menjalankan dan memimpin GKI dengan baik lagi. Bapa kami yang di surga, kami juga memohon Tuhan memimpin negara kami Indonesia ini melalui Bapak Presiden Jokowi, supaya Jokowi terus bertindak berdasarkan hikmat Tuhan dan berdasarkan keadilan dalam pembangunan, dan khususnya bagaimana memberantas KKB di Papua, agar mereka juga mau sadar bahwa pemerintah Indonesia melalui pemerintahan Jokowi ini sudah serius membangun daerah mereka. Kiranya mereka tidak meragukan bahwa Indonesia tidak menganaktirikan mereka dalam pembangunan, sehingga mereka mau bergabung bagi kelompok KKB itu, kelompok kekerasan bersenjata, akan menyerahkan diri menjadi warga negara Indonesia yang baik. Demikian pemerintah dalam rangka mencegah penularan COVID-19,
bantulah pemerintah dan sadarkan kami rakyat agar kami jangan lalai, jangan coba-coba melanggar perintah. Kami yang disiplin saja bisa saja tertular, apalagi kalau kami lalai dalam protokol kesehatan, karena sangat menular. Sudah banyak contoh. Jangan kami menganggap rekayasa dan sebagainya. Ini fakta yang berbahaya, namun Tuhan sudah berikan cara untuk menghadapinya. Oleh sebab itu, mampukan kami semua dan kuatkan kami semua menghadapi semuanya. Bapa kami yang di surga, kami mohon tambahkan sukacita yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tambahkan berkat baru dalam hidup mereka, tambahkan rasa damai sejahtera dalam hidup mereka. Ya Bapa, dengarkanlah seru doa jemaat-Mu yang di rumah maupun yang bisa hadir di gereja ini. Sebagaimana Yesus juga mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur. Tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan nas pengantar. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Lukas pasal 6 ayat 38. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan yang telah memberikan berkat-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Saat ini kami akan memberikan persembahan dengan taat sesuai dengan perintah-Mu. Berkatilah persembahan kami ini Tuhan, agar berguna dan bermanfaat untuk melayani pelayanan firman Tuhan di jemaat kami GKI Batang Pembelum. Dan juga Tuhan, tambahkan segala berkat dan rezeki dalam pekerjaan kami masing-masing, sehingga kami bisa memberikan lebih banyak lagi dari apa yang bisa kami beri saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 302 bait 1 sampai seterusnya, sampai persembahan kita selesai dikumpulkan. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku.
Jemaat yang di rumah atau yang di gereja, kita berdiri, kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan. disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, dari yang Duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.